Halo adik-adik, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, masih semangat belum untuk belajar hari ini? Hari ini Kak Cica akan bercerita tentang asal-usul Desa Pucangan. Ya, betul sekali. Desa Pucangan adalah tempat tinggal dan tempat belajar kalian untuk saat ini. Nah, makin penasaran bukan tentang ceritanya? Dengerin baik-baik ya. Dahulu kala hiduplah seorang pembuat keris sakti yang bernama Empu Jangan. Empu Jangan mempunyai anak angkat yang bernama Dewi Bentaro. Dewi Bentaro adalah anak angkat dari teman baiknya Empu Jangan yang bernama Ki Klero. Ki Klero menitipkan Dewi Bentaro kepada Empu Jangan karena Ki Klero mempunyai dua anak kembar, yaitu satu perempuan dan satu laki-laki, yang mana perempuannya adalah Dewi Bentaro. Empu Ki Klero menitipkan Dewi Bentaro karena Ki Klero merasa keberatan untuk mengasuh dua anak kembar itu, sehingga Dewi Bentaro dititipkan oleh Empu Jangan. Singkat cerita, 20 tahun kemudian Ki Klero pun meninggal. Dan Ki Klero memiliki anak kembaran dari Dewi Bentaro, yaitu bernama Ngepreh. Pada suatu hari, Ngepreh sedang mancing di tepi sungai. Kemudian Ngepreh melihat Dewi Bentaro di tepi sungai sedang melamun. Siapa gadis cantik itu? Bagaimana kalau aku temui dia? Hai gadis cantik, siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Aku Dewi Bentaro. Aku sedang mencari udara segar karena aku bosan di rumah terus. Daripada kamu sendirian, bagaimana kalau kamu temani aku mancing saja? Oh iya, kenalin, aku Ngepreh dari desa sebelah. Baiklah. Kemudian Dewi Bentaro dan Ngepreh saling jatuh cinta setelah berkenalan sekian lama. Hubungan mereka berlangsung sampai beberapa tahun, sampai tibanya Ngepreh melamar Dewi Bentaro. Dewi Bentaro, aku sudah cukup lama mencintaimu, sudah cukup lama juga mengenalmu. Bagaimana kalau aku menikahimu saja? Aku juga mencintaimu, Ngepreh. Sebaiknya secepatnya kamu melamarku saja di depan ayahku. Kemudian Ngepreh pun datang ke rumah Dewi Bentaro untuk menemui Empu Jangan dan melamar Dewi Bentaro. Selamat sore Empu, perkenalkan, aku Ngepreh dari desa sebelah. Aku ingin menikahi putrimu Dewi Bentaro. Sebelumnya, siapa kamu sebenarnya? Siapa orang tua kamu? Aku adalah putra dari dukun sakti desa sebelah, yaitu Ki Klero. Apa? Ki Klero? Dia adalah teman baikku. Aku tidak akan menyetujui pernikahan kalian. Tapi, kenapa Empu Jangan tidak menyetujui pernikahan kami? Bagaimana bisa aku menyetujui kamu menikah dengan kembaran kamu sendiri? Dewi Bentaro adalah saudara kandung kamu, yang mana Dewi Bentaro adalah anak kandung dari Ki Klero. Pada saat itu, Ki Klero menitipkan Dewi Bentaro kepada saya karena Ki Klero merasa keberatan harus mengasuh dua orang anak kembar tanpa didampingi oleh istrinya, yaitu ibu kandung kamu sendiri. Tidak, Empu, bagaimanapun juga saya akan tetap menikahi Dewi Bentaro. Ngepreh tetap berkekeh dan keras kepala untuk akan menikahi Dewi Bentaro. Sehingga Dewi Bentaro dan Ngepreh pergi kabur dan mereka akan menikah di desa sebelah. Ngepreh, bagaimana kalau ayah tahu tentang pernikahan kita? Ayah kamu tidak akan mengetahui pernikahan ini. Cepat kamu siap-siap dan kita akan pergi ke desa sebelah. Hingga akhirnya mereka menikah tanpa diketahui oleh Empu Jangan dan
mereka mempunyai 2 orang anak. Hingga akhirnya kabar pernikahan mereka didengar oleh Empu Cangan dengan sendirinya. Kenapa mereka sangat keras kepala dan tidak mau mendengarkan perkataanku? Aku akan beri mereka hukuman yang seberat-beratnya. Kemudian Empu Cangan mencabut keris miliknya dan mengacungkan kerisnya ke arah tempat tinggal Dewi Bentaro dan Ngepreh. Kemudian Empu Cangan mengeluarkan kerisnya dan mengacungkan keris itu ke arah rumah Dewi Bentaro dan Ngepreh. Dari keris itu, Empu Cangan mampu mengeluarkan hujan batu besar ke arah rumah Dewi Bentaro dan Ngepreh. Ngepreh dan Dewi Bentaro mendengar suara gemuruh gluduk dari belakang rumahnya. Kemudian Ngepreh berlari untuk menyelamatkan kedua anaknya dan istrinya. Ngepreh berlari untuk melindungi seluruh keluarganya dari kiriman hujan batu besar dari Empu Cangan. Ngepreh bersama kedua anaknya berhasil menyelamatkan diri, akan tetapi Ngepreh terlambat untuk menyelamatkan diri Dewi Bentaro, sehingga Dewi Bentaro meninggal pada saat itu juga. Mengetahui istrinya tewas disebabkan oleh Empu Cangan, Ngepreh sangat tidak terima dan marah sangat besar. Ngepreh mendatangi Empu Cangan dan akan membalas dendam, hingga Empu Cangan meninggal dunia. Aku tidak akan terima dengan perlakuanmu kepada istriku hingga kau membunuh istriku. Aku akan balas dendamku ini. Dan akhirnya Ngepreh berhasil merebut keris milik Empu Cangan hingga Ngepreh berhasil menusukkan keris ke leher Empu Cangan dan Empu Cangan akhirnya bersimpah darah hingga meninggal. Akan tetapi sebelum Empu Cangan menghembuskan nafas terakhirnya, Empu Cangan mengeluarkan kutukan yang mana kelak jika penduduk desaku dan penduduk desa Ngepreh mereka menikah, salah satu dari mereka akan mati mengenaskan. Setelah Empu Cangan meninggal, Ngepreh pun kembali ke desanya dan menguburkan jasad istrinya di samping rumah tempat tinggalnya bersama kedua anaknya. Rumah itu ditempati Ngepreh dan kedua orang anaknya hingga mereka meninggal. Dan Ngepreh pun dimakamkan di samping makam istrinya, sehingga makam itu disebut dengan makam Ngepreh. Sedangkan rumah tempat tinggal Ngepreh beserta anaknya diberi nama Dewi Bentaro. Dan desa tempat meninggal Empu Cangan oleh penduduk desa setempat diberi nama Desa Pucangan. Sedangkan desa tempat tinggal Ngepreh dan Dewi Bentaro diberi nama Desa Glodok, karena sesuai dengan suara gemuruh batu kiriman dari Empu Cangan yang berbunyi glodok 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 glodok. Hingga kemudian anak laki-laki dari Ngepreh dan Dewi Bentaro, ia tinggal di Desa Pucangan, sedangkan anak perempuannya tinggal di Desa Glodok. Mitos kutukan Empu Cangan ini sampai saat ini masih melegenda loh, dan bahkan dipercaya oleh penduduk setempat. Penduduk desa asli Glodok tidak boleh menikah dengan penduduk desa asli Pucangan karena leluhur mereka adalah saudara kandung. Nah, udah selesai nih cerita kakak hari ini. Jadi kalian percaya apa tidak nih dengan cerita Desa Pucangan dan Glodok ini? Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan cerita kakak hari ini. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Bye!